Tuhan, terima kasih. Kami sudah diberkati oleh pujian, oleh juga sharing kesaksian dari hamba-Mu, Siska. Tuhan, dan saat ini kami mau sama-sama duduk diam, Tuhan, mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Tuhan, hamba memohon Engkau sendiri yang boleh bekerja, Engkau yang boleh menerjemahkan firman-Mu, supaya setiap pribadi Tuhan boleh mendapatkan berkat dari firman-Mu. Engkau yang berbicara Tuhan untuk pribadi-pribadi yang hadir di tempat ini. Hamba hanyalah alat-Mu yang terbatas. Tuhan tolong bila apa yang sudah hamba siapkan, boleh Tuhan pakai, dan Roh Kudus sendiri yang boleh berbicara lewat hamba. Kuduskanlah waktu dan saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya dibantu oleh PowerPoint ya, supaya lebih terstruktur. Oke, sebentar. Nah, saya mendapatkan nas Lukas 7 ayat 11 sampai ayat ke-17 yang saya beri judul Saat Putus Asa Ingatlah Dia. Oke. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa sih putus asa itu? Nah, putus asa adalah habis atau hilangnya harapan. Ya, arti lain putus asa adalah tidak ada harapan lagi. Nah, saya senang dengan kata harapan. Jadi rupanya asa itu harapan ya. Jadi kalau putus asa berarti habis, hilang, tidak ada harapan lagi, atau dalam bahasa Inggrisnya hopeless gitu ya. Nah, pada bagian lain saya mendapati kalau putus asa atau putus harapan itu diartikan sebagai kondisi kejiwaan seseorang yang merasa dan menganggap bahwa apa yang diinginkan tidak akan tercapai. Atau kondisi batiniah yang menganggap bahwa ada kesenjangan antara apa yang diinginkan dengan apa yang dialami. Di situ ada beberapa kata yang saya highlight ya. Kata merasa dan menganggap. Nah, seringkali ini hanya anggapan atau perasaan saja. Itu bukan realitanya. Dan apa yang diinginkan, apa yang diharapkan, itu tidak dicapai atau tidak sesuai. Nah, di sini saya mendapati bahwa putus asa itu terjadi ketika harapan atau cita-cita tidak kesampaian, gitu ya. Nah, kemudian saya coba merenungkan lagi, coba mencari informasi. Kira-kira apa saja sih yang menyebabkan orang merasa putus asa? Apa sih harapan-harapan yang tidak dicapai, yang tidak, istilahnya tidak kesampaian? Nah, saya mendapati pertama, secara umum manusia itu punya harapan bahwa dia punya pendidikan, apalagi zaman sekarang ya. Buat kita yang sebagai orang tua ataupun yang masih berstatus mahasiswa, berharap bahwa bisa memperoleh bekal berupa pendidikan yang baik. Saya seorang ibu saat ini, mungkin saya sudah tidak sekolah lagi, tapi saya berharap anak-anak saya bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik sebagai bekal hidup mereka. Itu harapan saya. Nah, mungkin ada juga yang tidak punya kemampuan untuk menempuh jalur pendidikan, entah mungkin dari masalah biaya atau mungkin minat. Nah, tapi mungkin dia punya bakat untuk menjadi seorang atlet. Ya, ini top 10 famous athletes in the world. Nah, beberapa waktu yang lalu kami nonton sebuah film yang berjudul Rise. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah nonton ya. Ini cerita soal bagaimana keluarga, apa ini maksudnya, Antetokounmpo ya. Nah, ini
bagaimana imigran yang datang ke Yunani, dan di sana mereka begitu susah, begitu bergumul. Tapi mereka sadar bahwa lewat kekuatan fisik, lewat kecekatan, menjadi seorang atlet basket, itu bisa mengubah hidup mereka. Mereka bisa berhasil. Dan harapan itu akhirnya tercapai ya. Mereka dari berapa bersaudara, 3 menjadi NBA player ya. Nah itu ya. Pertama jalur pendidikan, yang kedua mungkin lewat kekuatan. Nah, harapan yang ketiga, nah ini secara umum ya, biasanya orang ingin menjadi orang yang kaya. Nah, anak saya juga, "Mah, saya bukan hanya mau pintar, tapi saya mau kepintaran saya akhirnya membuat saya menjadi orang yang kaya, Mah." Dia pernah ngomong seperti itu. Dan ini secara umum ya, itulah harapan umum manusia. Cita-citanya jadi orang berpendidikan, atau mungkin jadi orang yang terkenal, yang kuat, dan menjadi orang yang kaya. Tapi apa kata Alkitab? Mari kita lihat. Dalam Yeremia pasal 9 ayat 23 dikatakan, "Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya." Nah, 3 nilai yang sering kali itu begitu kuat di tengah-tengah dunia saat ini. Menjadi orang bijaksana, menjadi orang kuat, menjadi orang kaya. Ternyata menurut firman Tuhan itu tidak bisa menjadi dasar untuk bermegah. Itu jangan menjadi cita-cita kita, jangan menjadi harapan kita. Kalau gitu apa? Nah, di ayat selanjutnya Yeremia 9 ayat 24, "Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut ini, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan." Wah, nilai yang berbeda. Harapan dan cita-cita kita seharusnya kalau kita mau bermegah, harusnya bahwa kita memahami dan mengenal Allah kita. Allah yang bagaimana? Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Nah, perikop yang akan kita baca yaitu tentang janda di Nain. Ini akan menolong kita untuk mengenali karakter Allah. Karena itulah seharusnya yang menjadi cita-cita kita, tujuan hidup kita, yang membuat kita bisa bermegah. Nah, saat ini mari kita baca nats kita hari ini dari Lukas pasal 7 ayat 11 sampai ke 17. Nah, saya minta saudari kita Dwi untuk membaca bersama-sama, membacakan untuk kita. Kita sama-sama membuka dari Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Kita menyimak, tapi saya minta Dwi untuk membacakannya untuk kita. Oke, silahkan Dwi. Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata,
seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Terima kasih Dwi. Nah, nas ini diberi judul Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Oke, saya lanjut ya dengan PowerPoint-nya tadi. Oke, nah kisah Yesus membangkitkan anak muda di Nain ini hanya ada di kitab Lukas, di Injil Lukas ya. Dan mukjizat kebangkitan orang mati pertama yang dicatat di dalam Injil Lukas adalah ini. Dan ini adalah powerful reminder, satu pengingat yang kuat tentang karakter Allah. Mari kita lihat ayat demi ayat. Mulai dari Lukas pasal 7 ayat 11. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Saya mengajak kita untuk melihat kota Nain, ya. Nah, kota Nain ini adalah dusun pertanian kecil di zaman Yesus. Dia ada di sebelah Gunung Moreh, di sebelah sisi timur lembah Yizril. Nah, desa kecil itu sendiri adalah tempat yang terpencil. Akses untuk ke sana terbatas pada satu jalan. Dan selama zaman Yesus, pemukiman ini termasuk kecil dan relatif miskin. Pada saat itu dalam sejarahnya, ini hanya meliputi 34 rumah dan hanya sekitar 189 orang. Nah, mungkin ini lebih sedikit daripada kompleks rumah tempat kita tinggal ya. Hal yang menarik lainnya adalah kalau kita lihat perikop sebelumnya, yaitu Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Dikisahkan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Dan Kamis minggu lalu kita sama-sama merenungkannya bersama Mas Adi Toflin ya. Dan kita sudah belajar banyak hal. Nah, Kapernaum itu terletak di pantai bagian utara Danau Galilea. Dan ini terletak 600 kaki atau 183 meter di bawah permukaan laut. Sedangkan Nain terletak sekitar 30 mil atau 48 km barat daya kota Kapernaum. Dan ini termasuk dataran tinggi, 700 kaki atau 213 meter di atas permukaan laut. Kalau kita lihat dari Kapernaum sampai ke Nain, itu ada perbedaan ketinggian yang cukup besar ya. Minus 183 sampai 213. Itu sekitar 400 meter lebih ya. Dan ini perlu pendakian yang sulit dan berat menuju Nain. Tadi disampaikan hanya ada satu jalan menuju kota Nain. Nah, ini untuk berjalan kaki dari Kapernaum sampai ke Nain diperlukan setidaknya 1 atau 2 hari. Ini petanya ya. Jadi Kapernaum ada di atas dan Nain ada di barat dayanya. Dan itu ada gunung-gunung ya. Jadi memang makin lama makin tinggi. Ini cukup susah ya, perjalanan yang mendaki ini ya. Nah, coba kita lihat dari ayat 11. Ada satu kata, kemudian. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Nah, murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya. Berbondong-bondong. Luar biasa. Rame ya. Nah, dalam bahasa Inggris, itu diterjemahkan, and it came to pass the day after that he went into a city called Nain, and many of his disciples went with him and much people. Kita lihat kata the day after. Jadi kata kemudian itu sebenarnya adalah 1 hari setelahnya. 1 hari setelah Yesus melayani di kota Kapernaum. Tadi saya sudah sampaikan di perikop sebelumnya Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Kemudian the day after, keesokan harinya Yesus pergi ke sebuah kota bernama Nain bersama para murid dan sejumlah besar orang. Urutan ini sangat penting. Mengapa? Bahwa ini berarti bahwa Yesus mungkin perlu bangun sangat pagi atau mungkin dia berjalan sepanjang malam untuk mencegah prosesi pemakaman.
Nah, ingat, berjalan kaki dari Kapernaum ke Nain diperlukan waktu cukup panjang, mengingat medannya cukup sulit. Itu mendaki ya, cuma satu jalan, bersama rombongan yang cukup besar, murid dan orang-orang yang ikut dia. Pertanyaannya, mengapa? Mengapa Yesus datang ke Nain? Dusun yang kecil, dengan akses jalan yang cukup sulit, padahal di situ penduduknya sedikit. Bahkan dalam Alkitab, hanya satu kali loh, nama kota Nain ini disebut. Padahal saat itu Yesus diikuti dengan banyak orang. Mengapa Yesus mau pergi ke Nain? Nah, disinilah ada pelajaran tentang karakter Allah yang kita mau pelajari dari kisah, dari misi kenapa Yesus mau datang ke Nain. Lanjut di ayat ke-12 ya. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ya, saya highlight, ada orang mati. Orang mati itu anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Nah, rupanya Tuhan Yesus mau datang ke kota Nain yang kecil, yang terpencil, yang susah untuk menuju ke sana karena ada satu orang janda yang sedang berduka karena kehilangan anak tunggalnya. Kata tunggal di sini dipakai kata monogin, sama dengan kata yang dipakai di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak tunggalnya, the only begotten son. Jadi anak tunggal, anak satu-satunya janda ini. Dan putra ini meninggal di usia yang muda. Nanti di ayat ke-14, Tuhan Yesus memanggil dia dengan panggilan, hai anak muda. Jadi dia masih muda. Tentu saja, kehilangan seorang putra tunggal adalah tragedi bagi siapapun. Tetapi coba pikirkan implikasinya bagi janda ini. Secara sosial, secara rohani, dan finansial, untuk menjadi janda tanpa pewaris di zaman Israel saat itu sangat sulit. Dan dalam budaya perjanjian lama dipercayai bahwa ketika suami meninggal sebelum usia tua, itu adalah tanda penghakiman Allah atas dosa. Sehingga beberapa orang percaya bahwa Allah memberikan hukuman atas janda yang masih hidup ini. Jadi bukan hanya ada rasa sakit rohani dan emosi, tetapi janda ini juga terancam oleh kesulitan finansial. Masa depannya suram. Mengapa? Karena tradisi waktu itu ketika menikah, mempelai wanita itu diserahkan kepada keluarga suaminya untuk mendapatkan perlindungan finansial. Nah, jika suaminya meninggal, maka perawatannya akan didelegasikan kepada putra sulungnya. Sekarang, putra sulung dan tunggal dari janda ini telah meninggal. Tidak ada lagi pembela dan penopang hidupnya. Nah, jika putranya yang meninggal itu berusia sekitar 20 tahunan, dia mungkin merupakan perempuan setengah baya yang tinggal di dusun pertanian kecil, yang terpencil, dan sekarang hidup tanpa harapan. Putus asa. Mari kita lanjutkan. Di Lukas 7 ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Karakter pertama yang kita lihat, Allah kita itu Allah yang welas asih, Allah yang penuh belas kasihan. Welas asih, saya cek di Google ya, itu artinya perilaku seseorang dalam merasakan penderitaan orang lain yang kemudian mampu membangkitkan keinginan untuk menolong. Dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan deep compassion, penuh dengan belas kasihan. Itulah Allah kita, Allah yang penuh belas kasihan. Ia berkata kepada janda itu, jangan menangis.
Yesus berempati, Yesus mengerti, Yesus peduli, dan dia dapat mengekspresikan dengan tepat rasa belas kasihannya, rasa kepeduliannya, empatinya itu. Itulah karakter Allah kita, Allah yang welas asih. Yesus memahami situasi janda yang sedang putus asa, yang sedang putus harapan ini. Dan Kristus memilih untuk segera meninggalkan Kapernaum, kota yang lebih besar, yang lebih nyaman. Dan dia menempuh jalan yang terjal, sepanjang malam bahkan, untuk mencegat prosesi, supaya dia tepat sebelum mereka menguburkan jasad anak muda itu. Allah menolong tepat waktu. Saya mendapati bahwa Allah kita tidak pernah terlambat. Saya bersyukur untuk kesaksian Siska tadi. Tanggal 2 Januari, beberapa hari sebelum Allah memanggil ayahnya. Ayahnya boleh menerima Tuhan Yesus. Saya sendiri mengalami. Mungkin yang pernah tahu ya, saya punya satu orang adik. Waktu dia berusia 3 tahun, dia diculik oleh pembantu. Dan singkat kata, dia dibawa waktu itu Minggu malam. Dia dibawa pembantu kami dan kami lapor ke polisi. Lalu dicari sampai hari Selasa. Ya mungkin waktu itu uang kami tidak terlalu banyak. Polisi akhirnya menyerah karena sudah 2 hari hilang. Saya tinggal di Lampung, saya tinggal di Bandar Lampung, itu di kota pelabuhan ya. Nah, jadi polisi bilang kalau sudah 2 hari hilang, itu kalau pergi sudah jauh. Nah, tapi ayah saya tidak menyerah. Akhirnya dari seorang tetangga kami mendapatkan informasi tentang dusun di mana pembantu yang menculik adik saya itu tinggal. Jadi ayah saya ke sana hanya dengan satu orang supir kakek ya, dengan satu mobil kakek, lalu berdua mereka pergi ke dusun tempat asal pembantu ini. Nah, kalau yang tahu itu di Lampung Selatan, itu jalan raya, lalu perkebunan, itu perkebunan karet, lalu dusun tempat tinggal pembantu itu. Dan yang luar biasanya, waktu itu ayah saya dengan satu orang supir, lalu dia jalan karena mobil tidak bisa masuk, harus jalan kaki. Tepat di perkebunan karet itu. Dan pembantu itu pas keluar membawa adik saya dengan satu orang laki-laki. Bersyukur sekali ayah saya bisa bela diri. Jadi dia akhirnya bisa mendapatkan adik saya tepat waktu. Ketemu di situ, di perkebunan karet itu. Kami semua tidak habis pikir. Seandainya lebih lambat atau lebih cepat, tidak mungkin bisa ketemu. Mungkin saya tidak bisa ketemu adik saya lagi. Nah, seperti ini, rombongan Yesus tepat ketemu dengan rombongan janda yang sedang membawa anaknya yang meninggal yang akan dimakamkan. Itulah Allah kita. Allah yang menolong tepat waktu. Itu karakter yang kedua yang saya dapati dari perikop ini. Di ayat ke-14, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Ia menyentuhnya. Tuhan Yesus tidak takut akan kenajisan ritual. Nah, di dalam bilangan dicatat konsekuensi jika menyentuh mayat, ya. Jadi di situ pada zaman Yesus itu ada peraturan. Kalau orang kena mayat, ia najis 7 hari lamanya. Dan di ayat ke-13, nah setiap orang yang kena mayat, yaitu tubuh manusia yang telah mati dan tidak menghapus dosa darinya, ia menajiskan kemah suci Tuhan. Dan orang itu harus dilenyapkan dari Israel. Jadi ada konsekuensi. Tapi Allah kita, Allah yang rela. Dia tahu, Allah kita, Yesus belajar. Ya, sampai dia menjadi rabi ya. Dia tahu semua ini, tapi dia rela. Dia menyentuh mayat itu. Allah kita Allah yang rela. Dia rela berjalan sekian jauh. Jalan yang sulit.
Mungkin 1 hari lebih. Dia baru saja sibuk di Kapernaum. Tapi dia Allah yang rela untuk menolong janda yang sedang putus asa ini. Allah kita bukan hanya Allah yang penuh belas kasihan. Allah yang tepat waktu menolong. Dia juga Allah yang rela. Ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Dan luar biasa, anak muda ini bangkit, hidup kembali. Dia duduk. Allah kita Allah yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil. Kuasanya melampaui segalanya. Bahkan melampaui alam maut sekalipun. Anak muda yang tadinya mati, yang sudah dibilet itu ya, sudah dikain kapan, sudah mau dimakamkan. Tuhan Yesus berkuasa untuk membangkitkan. Dia bisa duduk. Di ayat selanjutnya, maka bangunlah orang itu dan duduk. Anak muda tadi bangkit, dia duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Coba lihat gambar ini. Tuhan Yesus, Allah yang penuh belas kasihan. Allah yang penuh dengan pengertian. Dia mengerti betapa janda ini putus asa. Dan hanya anak muda yang bangkit ini yang boleh menjadi semangat hidup dia lagi. Menjadi harapan. Allah kita, Allah yang penuh dengan pengertian. Allah yang berkuasa. Allah yang rela. Allah yang menolong tepat waktu. Itulah Allah kita. Dan di ayat selanjutnya, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Tentu saja kerumunan penduduk desa dan para pengikut Yesus takjub sewaktu duka cita bersama mereka beralih menjadi sukacita. Mereka semua memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Tetapi mukjizat ini juga tentang menyelamatkan satu jiwa yang putus asa. Janda tadi. Tuhan Yesus mau berinisiatif menjangkau dan melayani janda ini. Kalau di Kapernaum, perwira itu mengutus orang untuk memohon supaya Yesus menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Tetapi pada perikop ini, janda ini tidak melakukan apa-apa. Mungkin dalam duka yang mendalam dan keputusasaannya, dia tidak mampu berseru kepada Tuhan Yesus. Mungkin dia sudah depresi. Saya ingat sekali ibu saya, waktu adik saya diculik itu. Saya tidak pernah lupa wajah ibu saya. Menangis pun sudah tidak ada air mata. Betul-betul saya lihat betapa hancur. Padahal masih ada harapan ya, karena adik saya kemungkinan masih hidup. Bagaimana dengan janda ini? Anak tunggal satu-satunya meninggal. Mungkin di dalam depresinya, dia sudah tidak bisa lagi berdoa. Tetapi Allah kita, Allah yang proaktif. Ada saat-saat dalam hidup kita, mungkin kita betul-betul putus asa. Kita tidak mampu lagi berdoa. Kita tidak bisa lagi memohon. Kita nggak tahu bagaimana. Tapi Allah kita adalah Allah yang berinisiatif. Allah yang proaktif. Allah yang akan menjangkau kita. Luar biasa. Dari satu perikop tentang bagaimana Allah melayani, menolong janda di Nain ini. Kita boleh belajar 5 karakter Allah paling tidak. Allah yang welas asih, Allah yang penuh belas kasihan, Allah yang mengerti, Allah yang peduli, Allah yang punya empati. Allah yang menolong tepat waktu. Allah yang rela membayar harga. Allah yang berkuasa, Allah yang mampu bahkan melampaui maut pun. Dan Allah yang proaktif. Itulah Allah kita. Karakter Allah itulah yang harusnya menjadi sumber pengharapan kita.
Dari Charles Swindoll, dia mengatakan seperti itu ya. Harapan dipulihkan ketika kita ingat, when we remember bahwa Tuhan kita, our Lord, is not hindered or limited by the things that make us feel helpless. Tuhan kita tidak terhalang atau dibatasi oleh hal-hal yang membuat kita tidak berdaya. Ketika kita tiba di sebuah gunung yang tidak terdaki ataupun lautan yang tak terseberangi, itu bukan menjadi halangan buat Tuhan. Ketika kita melawan suatu penyakit, seperti tadi ya, sharing dari Siska yang mungkin tidak ada obatnya. Allah kita tidak panik. Ketika kita dalam situasi sulit, Tuhan selalu punya sumber daya yang tidak terbatas. Charles Swindoll di dalam buku Insight on Luke, dia menulis, Tuhan spesialisasinya adalah menyelesaikan masalah-masalah yang mustahil. He specializes in impossible problems. That's a great source of hope. Ini adalah sumber harapan yang luar biasa. Saya tahu bahwa Dia, Allah kita, lebih besar daripada masalah-masalah saya, bahkan yang paling besar sekalipun. Harapan tetap tinggal ketika kita menerima kebenaran bahwa walaupun kita tidak dapat melihat Allah, walaupun kita tidak dapat mendengarnya, walaupun kita tidak dapat menyentuhnya, He is hard at work on our behalf. Dia sedang berusaha, berupaya keras bagi kita, on our behalf, menjadi wakil buat kita. Ini mungkin bagian tersulit bagi iman kita. Ini adalah bagian tersulit dari iman kita. Ketika kita tidak bisa melihat, ketika kita tidak bisa mendengar, tidak ada bukti apapun yang nyata dari kepedulian Allah bagi masalah kita. Saya ingat kisah Ayub ya. Itu mungkin yang membuat Ayub juga bertanya-tanya bahkan sampai 38 pasal ya. Karena akan ada banyak ruang bagi imajinasi. Dan sayangnya kita sebagai manusia cenderung untuk mengisi bagian kosong itu dengan pikiran-pikiran kita bukan mengisinya dengan pikiran-pikiran yang baik atau penantian yang menguatkan. Dan setan seringkali mengambil kesempatan. Dia mengupayakan agar kita percaya bahwa Tuhan pencipta kita sudah meninggalkan kita. Dia meninggalkan kita sendirian. Dan kita menjadi orang yang terlupakan. Dan ketika kita jatuh dalam pola alami keraguan, maka kita akan berpikir bahwa Allah tidak mengasihi saya. Allah tidak peduli. Persoalan-persoalan hidup kita itu akan menjadi ketakutan kita yang paling buruk. Tapi bersyukur lewat kisah dari yang kita baca dari Lukas ini. Kita belajar. Dan Lukas ingin menunjukkan bahwa ada kaitan yang erat antara harapan dan keyakinan dalam kuasa dan kebaikan Yesus. Charles Swindoll pernah menuliskan, saya paling bergumul dalam keputusasaan ketika saya mulai meragukan kemampuan Allah untuk menyelesaikan masalah-masalah saya. Atau dengan kata lain, saya meragukan kuasanya. Atau ketika saya berprasangka bahwa Dia tidak peduli. Berarti saya pikir Allah tidak baik. Jadi ketika kita meragukan kuasa dan kebaikan Allah, saat itulah kita putus asa. Mari kita perlu mendisiplin diri, memusatkan hati dan pikiran kita bukan pada perasaan ataupun situasi sekeliling kita yang bisa selalu berubah. Ketika kita mengandalkan perasaan kita, kita pasti depresi. Ketika kita melihat sekeliling kita, pasti kita akan putus asa, putus harapan. Tetapi mari kita menaruh harapan kita pada karakter Allah yang tidak pernah berubah. Karakter Allah yang apa? Yang welas asih. Allah yang tepat waktu. Allah yang rela. Allah yang berkuasa. Allah yang proaktif untuk menolong kita. Bahkan di saat kita tidak mampu berseru, kita sudah terpuruk di dalam keputusasaan kita. Seperti janda Naim.
Bukan dia yang berseru, tetapi Allah yang proaktif. Biarlah karakter Allah sekali lagi menjadi sumber pengharapan kita. Ingat, saat kita putus asa, ingatlah Dia. Ingatlah Allah kita yang welas asih. Ingatlah Allah kita yang rela. Ingatlah Allah kita yang tepat waktu. Ingatlah Allah kita yang proaktif, yang berkuasa, yang mampu menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Malam ini kami boleh belajar, Tuhan, dari kisah janda Dinain. Tuhan, kami belajar, Tuhan. Dia adalah wakil kami. Ada saat-saat kami putus asa, putus harapan. Sehingga bahkan kami sudah tidak mampu lagi berseru kepadamu. Tetapi kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang penuh belas kasihan. Engkau Allah yang rela, Tuhan. Engkau Allah yang tepat waktu menolong kami. Engkau Allah yang berkuasa, Tuhan. Dan Engkau Allah yang proaktif. Tuhan, tolong biar ini menjadi sumber pengharapan kami. Tolong ingatkan kami selalu, Tuhan, untuk memandang kepadamu. Tidak hanya melihat sekeliling kami dan perasaan kami yang berubah-ubah, tetapi kami selalu mengingat akan karakter Allah. Dan kami mendapati karakter itu di dalam firman-Mu. Tolong kami setia untuk belajar akan firman-Mu. Kami bersyukur untuk Thursday Prayer Meeting ini, yang menjadi kesempatan kami selalu dibangun, Tuhan, dikuatkan, Tuhan, lewat sharing kesaksian teman-teman, lewat sharing firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, hamba berdoa untuk teman-teman yang hadir saat ini. Jikalau ada yang saat ini sedang bergumul, bahkan sampai pada level keputusasaan, Tuhan, biarlah firman hari ini boleh menjadi penguat, Tuhan. Biarlah mereka boleh mendapati sumber harapan mereka di dalam karakter Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengar doa kami Tuhan, karena kami berseru di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.